Ahmad bin Talim, pembuat pesawat pertama Hindia Belanda yang bikin bengong masyarakat Eropa. Sukses rancang pesawat bersama rekan-rekannya, berhasil diterbangkan hingga ke Belanda. Jauh sebelum sosok Baharudin Yusuf Habibie menjadi pencipta pesawat terbang yang terkenal di era modern Indonesia, sejarah mencatat sosok bernama Ahmad bin Talim merupakan pembuat pesawat di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Segera, rancangan pesawat buatannya itu mampu menggegerkan masyarakat Eropa. Prestasi yang diukir Talim tergolong luar biasa pada masanya. Terlebih, kondisi Hindia Belanda yang kala itu masih berstatus sebagai negara jajahan Belanda. Sebagai seorang mekanik pesawat dari perusahaan besar, sosok Talim dikenal sebagai teknisi yang handal sekaligus cekatan dalam pekerjaannya. Selengkapnya, simak ulasan bombastis berikut ini. Sosok cerdas yang bekerja sebagai teknisi pesawat di perusahaan Belanda. Sejak kecil, Ahmad bin Talim yang lahir di Bandung, Jawa Barat, tahun 1910 itu menaruh minat yang besar pada dunia penerbangan. Hal tersebut tak lepas dari masa kecilnya yang akrab terhadap lalu lalang pesawat di Bandara Pangkalan Udara Andir, sekarang Bandara Hussein Sastranegara, yang memang dekat dengan rumahnya. Dikutip dari majalah Suara Angkasa edisi Januari 2012, Ahmad kemudian menerima tawaran untuk bekerja di Luftvaart Afdeling, yang merupakan bagian dari Militaire Luftvaartdienst, penerbangan militer Hindia Belanda, di Andir, usai dirinya lulus dari sekolah teknik. Dari sana, pengetahuannya soal pesawat semakin berkembang. Mendapat tawaran untuk merakit pesawat sendiri dari seorang pengusaha sekaligus pewaris perusahaan pemotongan sapi femur babu yang bernama Hong Kehin menjadi jalan bagi Talim untuk mengembangkan pesawat sendiri. Kala itu, ia mendapat pesanan dari Hien untuk membuat sebuah pesawat. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari sang pengusaha. Gayung bersambut, Talim pun menyanggupi. Rencana ini kemudian ia diskusikan dengan rekan-rekannya di Luftvaart Afdeling, yakni Kapten MP. Papis dan tenaga sipil LW Walraven. Keduanya segera menggarap dari sisi desain rancangan berupa cetak biru, sementara Talim bersama kawan-kawan lain yang mengerjakan bentuk jadinya di bengkel. Sukses menciptakan pesawat hingga berhasil diterbangkan. Menurut artikel Built in the Dutch Indies dalam majalah Flight, terbitan 28 Februari 1935, pesawat yang kemudian dinamakan Walraven 2 itu dirancang untuk penerbangan jarak jauh. Selain struktur yang apik, hal ini tak lepas dari penggunaan dua mesin Powejoy. Ada yang menulis Pogio, Niagara 7 silinder berkekuatan masing-masing 90 tenaga kuda. Walraven 2 pun selesai dibuat pada akhir 1934 dan berhasil diuji coba terbang perdana pada 4 Januari 1935. Bisa dibilang, desain aerodinamika Walraven 2 menjadi perhatian besar pada saat pembuatannya. Talim sendiri bangga sebagai salah satu perancangnya. Memang baru pertama kali itulah saya membuat penutup mesin bulat begitu, kenang Talim, sebagaimana ditulis Cartono Sujatman dan Dini Sudibyo. Legend Bandung menggegerkan Eropa, dimuat dalam kisah hebat di udara BI, yang dikutip dari Historia. Berhasil diterbangkan ke Belanda dan membuat kagum masyarakat setempat. Uji coba perdana berhasil dilakukan di dalam negeri, membuat sosok Hien yang kala itu menyukai dunia penerbangan merasa tertantang. Tak hanya memesan pesawat sesuai spesifikasi yang diinginkannya, ia juga tertarik untuk menjadi pilot dan membawa Walraven 2 lepas landas untuk jarak yang jauh. Tak kepalang tanggung, Eropa, Amsterdam, Belanda menjadi tujuannya. Terbang dari Bandara Andir yang kini dikenal sebagai Hussein Sastranegara, Hien bersama Walraven 2 berhasil mendarat dengan aman di Bandara Schiphol, Amsterdam. Alhasil, kehebohan terjadi pada masyarakat setempat pada saat itu.
Bagaimana bisa ada pesawat mendarat di depan mata mereka yang ternyata dibuat oleh teknisi lokal yang merupakan daerah jajahannya? Aneh tapi nyata, namun itulah faktanya. Sosok yang juga berjasa pada perkembangan pesawat udara Indonesia, Waravel 2 yang memiliki kode registrasi internasional daya kuda KKH, daya kuda kode Hindia Belanda, dan KKH, singkatan Hou KHRIN, menjadi salah satu bukti kehebatan Talim merancang pesawat. Ia pun diminta oleh KSAU Komodor Udara Suryadi Surjadharma untuk menjalankan kembali bengkel pesawat milik AURI di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Talim sendiri telah terdaftar sebagai anggota AURI. Bersama rekan-rekannya yang lain, ia menjadi salah satu perancang dari proyek pesawat N1RIX. Dilansir dari newsdetik.com, 16 Desember 2015, Talim juga memidangi dari kelahiran pesawat terbang produksi lokal seperti Sikumang, Belalang, dan Kunang. Pesawat rancangan Acemat bin Talim bersama rekan-rekannya yang bernama Waravel 2 kala itu berhasil mengguncang Eropa. Siapa sangka jika negara yang statusnya sebagai wilayah jajahan itu bisa menciptakan pesawat dari tangan seorang teknisi lokal. Hebat ya sahabat Lina Mulida.